Real Madrid menang mudah atas Real Sociedad 4-1 di lanjutan Liga Spanyol. Kemenangan ini melambungkan Madrid ke peringkat teratas klasemen sementara. Pertandingan antara Real Madrid versus Real Sociedad dilangsungkan di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. 3 penalti mewarnai laga ini, di mana 2 di antaranya didapat tim tuan rumah. Gonzalo Garcia memberi keunggulan cepat bagi Madrid sebelum dibalas Sociedad melalui gol penalti Mikel Oyarzabal. Madrid kemudian menciptakan 3 gol tambahan dari Vinicius Junior, 2 penalti, dan Federico Valverde. Berkat 3 poin tambahan ini, Real Madrid berhak menggusur Barcelona untuk merebut posisi teratas klasemen sementara Liga Spanyol. Madrid mengumpulkan 60 poin, unggul 2 poin dari Barca yang baru akan bertanding pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan Sociedad menempati urutan 8 dengan 31 poin. Adapun jalannya pertandingan, Real Madrid start kencang. Penyerang muda Gonzalo Garcia mencetak gol untuk membawa Madrid di depan pada 5 menit pertama. Operan Fede Valverde kepada Trent Alexander-Arnold diteruskan dengan crossing ke kotak penalti. Sontekan kaki kanan Garcia menyusur tanah, mengarah ke tiang jauh sebelum bersarang di gawang Sociedad. Madrid pun unggul 1-0. Sociedad dihadiahi penalti. Dean Huijsen mengganjal Yangel Herrera setelah menyambut umpan Carlos Soler. Mikel Oyarzabal maju sebagai algojo, melepaskan tembakan dari titik putih ke sudut atas jala gawang Madrid. Skor kini 1-1 di menit ke-20. Kurang dari 5 menit berikutnya, gantian Madrid diganjar penalti setelah John Aramburu menjatuhkan Vinicius Junior. Vinicius mengambil penalti, mengirim Alejandro Remiro jatuh ke arah yang salah sehingga skor berubah jadi 2-1. Real Madrid pun ngebut saat pertandingan bergulir 31 menit. Federico Valverde menciptakan gol ketiga Madrid. Kerjasama Eduardo Camavinga dengan Alvaro Caracas di sisi kiri diakhiri dengan sodoran kepada Valverde. Pemain yang disebut terakhir menyelesaikan dengan sepakan dari tepi kotak penalti ke sudut atas gawang Sociedad. Madrid pun memimpin 3-1. Gonzalo Garcia membuang sebuah peluang emas untuk menambah golnya. Jelang turun minum, Valverde mengirim umpan silang dari sayap kanan. Sontekan Garcia dari depan gawang malah melambung. Aramburu kembali membuat blunder selepas restart. Aramburu kembali menjatuhkan Vinicius Junior sehingga Sociedad dihukum penalti untuk kedua kali. Vinicius kembali jadi eksekutor, melepaskan sepakan mendatar kaki kanan yang gagal dibendung Romero. Madrid pun 4 dan Sociedad pun 1. Sociedad memaksa Thibaut Courtois berjibaku menyelamatkan gawang Madrid. Setelahnya Sociedad menyapu tembakan Gonzalo Garcia dalam situasi 1-1 di garis gawang. Vinicius Junior menyambut tendangan bebas Arda Güler dengan tandukan yang bersarang di gawang Sociedad. Namun, gol itu dianulir karena offside setelah pemeriksaan VAR. Atletico Madrid menunjukkan performa luar biasa saat menjamu Barcelona pada leg pertama Copa del Rey edisi 2025-2026 di Stadion Metropolitano. Bermain di depan pendukungnya sendiri, skuad asuhan Diego Simeone tampil terengginas dan membungkam Blaugrana dengan skor meyakinkan 4-0 pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut menjadi malam yang kelam bagi pertahanan Barcelona. Eric Garcia menjadi sorotan setelah terlibat langsung dalam sejumlah momen yang merugikan timnya. 4 gol kemenangan Atletico seluruhnya tercipta di babak pertama. Masing-masing lewat bunuh diri Eric Garcia, aksi Antoine Griezmann, Ademola Lookman, dan Julian Alvarez. Hasil ini menjadi bekal berharga bagi Atletico untuk menghadapi leg kedua. Sebaliknya, Barcelona kini berada dalam situasi sulit dan memerlukan usaha luar biasa untuk membalikkan defisit 4 gol tersebut.
Jalannya pertandingan pada babak pertama, sejak peluit awal dibunyikan, Atletico langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan agresif yang diterapkan tuan rumah membuahkan hasil cepat pada menit ke-6. Sebuah back pass yang kurang sempurna membuat bola lepas kendali di wilayah pertahanan Barcelona. Pau Cubarsí berusaha menghalau bola tepat di garis gawang, tetapi upaya itu tak sepenuhnya berhasil. Bola sudah lebih dulu melewati garis dan situasi tersebut akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri Eric Garcia. Atletico pun unggul 1-0 dan membuka jalan bagi dominasi mereka sepanjang laga. Keunggulan Atletico bertambah 8 menit kemudian lewat sentuhan magic Antoine Griezmann. Serangan cepat dari sisi kanan diakhiri dengan umpan terobosan cerdik Nahuel Molina yang memecah konsentrasi lini belakang Barcelona. Griezmann bergerak masuk ke kotak penalti dan dengan tenang melepaskan sepak terarah ke sudut bawah gawang. Bola meluncur tanpa mampu dihentikan penjaga gawang, membuat publik Metropolitano bersorak merayakan gol kedua. Skor berubah menjadi 2-0. Atletico belum mengundurkan tekanan. Pada menit ke-33, kolaborasi apik kembali tercipta dari sektor kanan. Umpan matang Julian Alvarez disambut Ademola Lookman dengan sepakan first time keras yang mengarah ke sudut bawah gawang. Barcelona kian tertinggal 3-0. Penderitaan tim tamu berlanjut di masa injury time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2. Kali ini Lookman berperan sebagai pemberi asis dengan umpan akurat yang langsung disambar Alvarez lewat tembakan keras tanpa kompromi. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan telak 4-0 untuk Atletico Madrid. Pada babak kedua, Barcelona mencoba memperbaiki keadaan dengan meningkatkan dominasi penguasaan bola hingga melampaui 65%. Upaya tersebut sempat membuahkan gol pada menit ke-51 melalui Cubarsí dalam situasi kemelut di depan gawang. Namun harapan itu pupus setelah VAR melakukan pemeriksaan. Tinjauan ulang menunjukkan adanya posisi offside tipis Robert Lewandowski dalam proses terciptanya gol. Wasit pun menganulir gol tersebut sehingga keunggulan 4 gol Atletico tetap terjaga. Situasi semakin memburuk bagi Barcelona pada menit ke-85. Eric Garcia yang sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya melakukan pelanggaran keras terhadap Alex Baena yang berada dalam posisi berbahaya. Setelah melihat tayangan ulang melalui VAR, wasit memutuskan mengubah kartu kuning menjadi kartu merah. Barcelona pun harus menuntaskan pertandingan dengan 10 pemain. Hingga laga berakhir, skor 4-0 tidak berubah. Atletico Madrid tampil efektif dalam memanfaatkan peluang, berbahaya lewat serangan balik, dan solid dalam mempertahankan keunggulan di babak kedua. Arsenal harus mengubur asa membawa pulang 3 poin dari markas Brentford dalam laga pekan ke-26 Premier League edisi 2025-2026 di Tech Community Stadium, London pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berakhir imbang 1-1. Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang 45 menit pertama pertandingan, baik Brentford maupun Arsenal tetap bermain terbuka saat mengawali babak kedua untuk bisa mendapatkan gol yang mereka dambakan. Bahkan Mikel Arteta langsung melakukan pergantian dengan memasukkan Martin Odegaard untuk menggantikan Eberechi Eze pada awal babak kedua. Hanya 6 menit setelah babak kedua dimulai, Arsenal berhasil membuka keunggulan mereka di kandang lawan. Noni Madueke menjebol gawang Brentford pada menit ke-61 dengan tandukan setelah menerima umpan dari Pierre Hincapie. Brentford tak menyerah begitu saja. 10 menit berselang, tim tuan rumah mampu membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Tandukan Keane Lewis-Potter pada menit ke-71 memaksimalkan umpan Sepp van den Berg membuat pendukung Brentford bersorak.
Hingga pertandingan berakhir, tak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Brentford dan Arsenal harus puas berbagi 1 poin setelah bermain imbang 1-1. Arsenal tetap berada di puncak klasemen dengan 57 poin dari 26 laga. Unggul hanya 4 poin di atas rival terdekatnya Manchester City. Sementara Brentford tetap di posisi ke-7 dengan 40 poin dari 26 laga.